Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Saya pimpin dalam doa, mari kita satukan hati dalam doa. Amin. Tuhan Yesus, malam ini kami datang pada firman-Mu. Kiranya melalui pembacaan firman ini, Kau boleh menginfuskan diri-Mu kepada setiap kami. Tuhan, sehingga kami boleh Tuhan ditambahkan dan disempurnakan iman kami. Sehingga kami boleh menempuh kehidupan yang tidak hanya mengetahui firman saja, tetapi juga melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Oke, kita langsung mulai baca ya. Sesuai dengan hari ini kita baca ya di pasal 2 ayat 14 sampai pasal 3 ayat 18 ya. Sebelum kita mulai baca, kita lihat dulu ya. Pokok dari kitab Yakobus adalah praktek Kristiani yang ya, kitab ini hanya 2 poin ya. Yang pertama ya pendahuluan saja. Terus yang kedua mengenai kebajikan praktek Kristiani yang sempurna. Jadi surat ini ya kebanyakan berbicara mengenai praktek Kristiani yang sempurna. Jadi kitab ini ya sebagai kitab penyeimbang, tambahan, suplementary ya. Buat kita yang banyak membaca kitab Paulus kan banyak bicara mengenai wahyu yang tinggi, ekonomi Allah. Di sini lebih berbicara mengenai prakteknya. Jadi nggak cukup hanya kita tahu wahyu mengenai ekonomi Allah, tetapi kita juga menjadi orang yang perlu menjadi pelaku firman. Perlu ada praktek Kristiani yang sempurna. Oke, kita mulai baca ya. Poin E kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Dibenarkan oleh perbuatan yang berhubungan dengan kaum beriman. Ayat 14. Apa gunanya, saudara-saudaraku, jika seseorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Ya, 15. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah pakaian hangat dan makanlah sampai kenyang." Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan. Dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun percaya akan hal itu dan gemetar. hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? 21. Bukankah Abraham, bapak kita, dibenarkan berdasarkan perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak, anaknya, di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatannya, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan demikian, kenapa Nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi, kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Bukankah demikian juga Rahab, pelacur itu dibenarkan berdasarkan perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang suruhan itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain? 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan, perbuatan adalah mati. F. Mengekang lidah.
Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu menjadi guru, sebab kamu tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang paling berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal, siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia orang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuh. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan hal-hal yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Lidah merupakan satu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedangkan lidah itu sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang melata dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tidak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan dan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh terjadi. Apakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, apakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun dan pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. G. Berperilaku Dalam hikmat. hikmat. Siapa di antara kamu yang bijak dan berbudi, baiklah dengan cara hidup yang baik, ia menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Ayat 15, itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya suka damai, lembut, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. 12.000. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Amin. Kita bacanya sampai di sini ya. Sayang sekali Excel baru masuk ya. Ya nggak apa-apa. Kita mulai sharing ya. Kalau ada yang mau sharing boleh, silakan. Dari ayat bacaan ini apakah ada yang mungkin terjamah atau mau menambahkan, mau sharing? Boleh, siapapun. Amin. Aku menikmati di ayat ini, ayat yang paling sering sih familiar ya, 17, 18 ya, 17, 18. Sama 20 ya, ini ngomongin tentang iman. Iman itu harus disertai perbuatan ya, sehingga hakikat iman itu bukan mati ya. Tapi sebenarnya melalui pembacaan ini aku melihat ya, sebenarnya orang yang beriman itu pasti melakukan sesuatu ya. Maksudnya setiap orang yang beriman ya pasti mereka bertindak ya. Sama kalau kita lihat di bawah-bawah kan Abraham ya.
Karena dia beriman, dia mempersembahkan Ishak. Rahab juga demikian, karena dia beriman, dia menyembunyikan orang-orang suruhan itu ya, orang-orang suruhan itu di rumahnya. Ya, semakin banyak orang memiliki iman, sebenarnya mereka akan semakin menjadi orang yang mencerminkan perbuatan iman itu sendiri ya. Artinya apa? Artinya kalau di sini Dea 17 catatan kaki 1 ya dikatakan iman itu adalah milik hayat, hidup dan beroperasi melalui kasih. Jadi kalau sesuatu yang hidup nggak mungkin dia tidak bereaksi ya. Kalau dia hayat tidak mungkin dia bergerak, berkembang biak atau bertambah banyak ya. Ketika iman ada di dalam kita, ketika iman itu bertumbuh di dalam kita, kita pasti menjadi orang yang bertindak ya, sama seperti Gideon, sama seperti Yusuf, sama seperti Daud, Musa, dan setiap orang yang ada di dalam Alkitab tuh mereka beriman sehingga mereka bisa bertindak. Paulus juga ya beriman sehingga dia juga mau mati martir, dia mau tetap memberitakan Injil walaupun dia disesah ya. Sama kita juga hari ini sebenarnya ketika kita bertambah iman, kita pasti akan memiliki satu perbuatan. Dan perbuatan yang kita lakukan itu bukan perbuatan yang kosong ya, tetapi perbuatan yang bisa membawa Allah itu dimuliakan ya. Karena melalui setiap contoh itu sebenarnya bukan mereka sendiri yang mendapat kemuliaan, tetapi Allah ya yang mendapat kemuliaan. Aku juga terkesan ya bahwa setelah dia membicarakan iman di pasal 2, dia langsung ngomongin tentang mengekang lidah ya. Artinya apa? Artinya kalau aku sih nangkepnya ya, satu perbuatan utama yang kita ekspresikan melalui kita beriman adalah kita memiliki lidah yang benar di hadapan Allah ya. Tadi cukup mengerikan ya ketika di ayat 9 ya, dengan lidah kita memuji Tuhan, dengan lidah kita juga mengutuk manusia ya. Jadi kalau kita tidak punya iman, kalau iman kita ya, iman yang benar ya maksudnya firman itu menjadi iman di dalam kita, nggak ada, pasti mulut kita akan mengutuk manusia. Bukan hanya mengutuk manusia, tapi juga kita bisa menyalahpahami Allah. Tapi ketika diri kita dipenuhi oleh firman, firman itu menjadi iman di dalam kita, pasti lidah kita, tingkah laku kita, apa yang kita ucapkan pasti memuji Tuhan dan Bapa kita. Jadi semoga sumber iman kita tepat ya, yaitu firman Allah. Biarlah setiap baca firman, iman itu semakin bertambah di dalam kita, sehingga perbuatan-perbuatan kita juga adalah ekspresi dari iman yang hidup itu sendiri. Amin. Amin. Thank you, Kak Maria. Apakah ada lagi yang mau sharing? Apakah ada yang mau menambahkan sharing dari porsi bacaan hari ini? Oke, kalau nggak ada, aku coba apa ya? Aku juga nikmati sih di poin berperilaku dalam hikmat ya. Jadi terutama sih di di ayat 17 ya. Ya, di situ dikatakan tetapi hikmat yang dari atas adalah murni, suka damai, lembut, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Ya, jadi itulah hikmat yang dari atas ya. Jadi kan hikmat itu bukan berarti wah kita licik terus pinter ya, itu nggak, hikmat itu lebih dari itu. Dan hikmat yang dari atas itu ya jauh ya lebih dari itu ya. Ini kembali ya, ketika baca ini kembali aku diterangi sih. Karena dalam aku tuh masih ada ayat 16 ya. Ada iri hati, masih mementingkan diri sendiri. Akhirnya ya ada kekacauan, juga ada perbuatan jahat ya. Ya ini menandakan bahwa aku kurang hikmat gitu. Dari diriku nggak ada hikmat. Ya dalam perbuatan mengendalikan lidah masih kurang gitu. Oleh karena itu ya ini kembali membuat aku itu berpaling pada Tuhan. Tuhan, aku nggak punya hikmat. Ya hikmat yang aku punya adalah hikmat manusia, bukan dari atas. Nah itu ya ini kembali
buat aku itu kembali minta pada Tuhan, Tuhan aku perlu hikmat-Mu, hikmat yang dari atas. Di mana hikmatnya adalah hikmatnya murni, suka damai, lembut, penurut, penuh belas kasihan, dengan tidak memihak dan juga tidak munafik. Jadi apa namanya, ya teman-teman, marilah kita terus ya meminta hikmat yang dari atas. Mari kita hidup dengan hikmat, berperilaku dengan hikmat. Oke, ada lagi yang lain yang mau menambahkan? Amin. Aku juga menikmati perihal imannya. Di awal dikatakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah apa ya tadi saya lupa. Mati. Nah, jadi iman ini perlu kita disertai dengan perbuatan gitu. Dan aku juga menikmati juga sih yang tentang mengekang lidah ya. Kadang lidah ini kan dikatakan adalah bagian terkecil gitu, tapi dapat berdampak besar jika kita gunakan secara salah gitu. Bahkan diilustrasikan sebuah api kecil aja bisa ngebakar hutan. Jadi aku juga kembali diingatkan dan ditegur kembali sih berkat lidah aku, cara berbicara aku gitu. Mungkin benar di sisi lain aku mengatakan firman Tuhan, tapi mungkin di sisi lain aku ada saat di sesi lain atau di situasi lain aku ada ngomongin teman, ada menjelekan orang, ada dumel, ada situasi demikian. Jadi aku kembali ditegur kembali melalui firman ini sih bahwa aku perlu mengendalikan lidah aku gitu. Sehingga nanti kedepannya pun bakal baik. Ya, itu sih yang aku nikmati. Amin. Ya, aku juga sharing sedikit ya. Aku juga terkesan di ayat 9 dan 10. Dengan lidah kita memuji Tuhan dan Bapa kita, dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dengan mulut keluar berkat dan kutuk gitu ya. Oh, dan 11. Apakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Nah, dari potongan ayat ini aku juga kembali lagi ya, sama seperti Rika tadi, aku juga tertegur gitu ya. Bagaimana memang di dalam kehidupan sehari-hari ini masih hidup di dalam daging gitu ya. Dan memang sangat-sangat sulit sekali untuk mengendalikan masalah perkataan gitu ya. Dan aku kembali lagi, maksudnya benar-benar ini tertegur banget ya gitu. Dapatkah air tawar itu juga memancar air pahit dari satu mata air yang sama gitu ya. Mana mungkin ketika aku dalam sekarang yang aku lakukan ketika sharing ini, sharing itu, mendoakan ini, mendoakan itu, mendoakan dia gitu kan, mengucapkan berkat kepada ini dan itu. Tetapi apakah omongan yang keluar ini benar-benar sudah yang baik-baik saja yang keluar gitu? Apakah memang benar-benar sudah murni? Tapi ternyata nyatanya enggak ya. Aku juga masih ada perkataan-perkataan yang tidak sesuai dengan berkat-berkat yang aku ucapkan gitu. Jadi memang masih keluar mata air yang pahit dan juga yang tawar dari satu mata air yang sama. Ini juga adalah satu peringatan gitu ya bagi aku ya, bagaimana mungkin dari satu mata air ini keluar dua hal yang berbeda gitu. Ini membuktikan bahwa aku ini masih nggak murni gitu ya, masih nggak bisa mengendalikan lidah ini gitu ya dalam perkara-perkataan. Maka aku kembali lagi juga mendorong teman-teman untuk baiklah kita benar-benar memperhatikan hal ini dengan baik ya, sehingga di di mata Tuhan itu kita nggak munafik, kita juga nggak mendua gitu ya, kita nggak bermuka berdua bercabang lidah gitu ya, sehingga di hadapan Allah, di hadapan manusia kita pun punya satu hati nurani yang murni gitu ya, tidak istilahnya tidak bercabang gitu ya. Amin. Amin. Thank you, Martha dan Rika. Apakah ada lagi yang mau sharing, menambahkan? Kelihatannya sudah nggak ada ya. Baik, kita coba
review ya apa yang sudah kita baca ya. Kitab Yakobus ini kan banyak bicara mengenai praktek ya, kebajikan-kebajikan, terus praktek Kristiani yang sempurna. Ya memang begitulah apa namanya praktek Kristiani yang sempurna. Tapi sayang sekali ya, kebetulan sini semua pemulihan Tuhan ya. Oke, kitab surat Yakobus ini kita bisa kalau kita baca catatan kaki, baca penulisannya itu banyak berbau perjanjian lama. Jadinya kelihatannya kayak berasa kita lagi baca kitab Amsal. Ya hikmatnya sama seperti hikmatnya Salomo ya. Banyak ilustrasi-ilustrasi mengenai lidah. Banyak sih. Jadi apa namanya? Kalau kita baca dengan detail, kita tahu bahwa pandangan Yakobus mengenai ekonomi Allah itu masih kurang jelas. Ya, jadi penulisannya ya kalau kita lihat masih berbau banyak campurannya perjanjian lama. But ya itu nggak apa-apa. Kita fokusnya kebajikannya ya, prakteknya ya. Kalau enggak ya kita hanya menjadi orang yang tahu wahyu, tahu kebenaran, tapi kita nggak ada prakteknya. Kayak ngomong doang nggak ada action. Ya sama seperti iman gitu. Iman tanpa perbuatan adalah mati, seperti tubuh tanpa roh ya dalam mati. Maka itu kita nggak cuma apa namanya ngomong doang di depan, tak perlu ada actionnya. Kita katakan kita mengasihi Tuhan. Loh, actionnya mana kita mengasihi Tuhan? Maka itu ya kalau kita cuma apa namanya ngomong doang nggak ada action ya, mari kita sama-sama bertobat ya. Apa namanya? Janganlah menjadi orang yang hanya ngomong saja. Berkidung, Tuhan aku mengasihimu. Tapi setelah selesai berkidung, oh selesai, nggak mengasihi Tuhan lagi. Selesai sampai di situ. Nah itu ya nggak cukup kita apa namanya hanya ngomong doang gitu. Kita perlu benar-benar ada actionnya. Tuhan, ini adalah bukti aku mengasihimu. Maka kita bisa mengatakan itu. Nah, cuma di mulut manis tapi nggak ada actionnya gitu. Itu mengenai iman ya. Terus juga di satu sisi iman itu kan sesuatu yang hidup ya. Adalah sesuatu yang diinfuskan ke dalam kita. Karena ada iman kita bisa melakukan perbuatannya berdasarkan hayat ya. Maka yang tadi kata Kamarnya sambungannya ya orang yang beriman ya salah satunya adalah orang yang mengekang lidah gitu. Jadi di sini jelas ya cukup jelas dijelaskan ya. Lidah itu organ yang kecil. Tapi apa namanya bisa mengendalikan seluruh tubuh kita. Kalau yang orang yang bisa mengendalikan lidah berarti dia bisa mengendalikan seluruh tubuh kita sama seperti panakoda yang mengendalikan kapal ya. Sama seperti kuda dikendalikan dari mulut ya untuk arahnya ya. Jadi di sini kita lihat banyak sekali ilustrasi-ilustrasi ya mengenai lidah. Ya, intinya ya kita perlu belajar mengekang lidah kita. Kita perlu persembahkan lidah kita, mulut kita. Bukan untuk hal-hal yang jahat, tapi adalah untuk memuji Tuhan, mengucapkan kata-kata berkat kepada teman-teman kita pakai mulut kita untuk berdoa. Sehingga ya dengan demikian mulut kita bisa dikendalikan. Kemudian juga ya kita juga perlu berperilaku dalam hikmat dari manusia ya terbatas ya. Akhirnya kita akan jatuh ke dalam iri hati, ambisi sendiri. Oleh karena itu kita perlu minta dari atas. Kita perlu minta dari atas sehingga dalam perkataan kita menjadi orang murni, suka damai, lembut, penurut, penuh belas kasihan, dan tidak memihak, tidak munafik. Jadi dalam perkataan kita itu jadi penuh kelemah lembutan, penuh dengan buah-buah yang baik itu ya. Karena itu ya mari kita sama-sama belajar ya, namanya mempraktekkan praktek Kristen yang sempurna seperti yang diajarkan oleh Yakobus di surat Yakobus ini. Oke, kita sampai di sini. Selanjutnya kita doa ya. Apakah ada yang mau sukarela bantu kita tutup dalam doa? Apakah ada? Aku. Boleh. Dalam doa saudara-saudari. Kita berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan
awal hari ini Tuhan, di kemudian kami kesempatan untuk kembali menikmati firman-Mu ya Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kami kiranya Tuhan, melalui Tuhan ada iman kami juga kami mempunyai perbuatan yang baik Tuhan menurut iman. Oh Tuhan Yesus juga jaga perilaku kami Tuhan, terutama untuk lidah kami. Oh Tuhan jangan sampai kami bercabang lidah, mengucapkan kata-kata yang kata-kata buruk yang kata-kata bukan berkat ya Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kiranya kami juga bukan menjadi orang yang munafik ya Tuhan. Oh Tuhan Yesus, sungguh Tuhan, dalam kehidupan kami setiap hari ya Tuhan, kita kami senantiasa menikmati diri-Mu hari demi hari, supaya diri-Mu juga semakin ditambahkan dalam diri kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami cinta pada-Mu. Amin. Tuhan Yesus, benar kami berdoa. Tuhan juga kami ingin mempraktekkan Tuhan Yesus satu kehidupan gereja yang tepat. Tuhan kami mau Tuhan Yesus iman kami tidak kosong, tidak mati. Tuhan, tapi kami mau Tuhan bisa mengerjakan Tuhan Yesus apa yang sesuai dengan apa yang Kau pandang baik. Tuhan, bagaimana kami juga perlu memperhatikan Tuhan Yesus saudara dan saudari juga di dalam gereja, bukan hanya omongan yang di luar saja, tapi juga Tuhan Yesus iman itu bisa kami praktekkan. Tuhan Yesus juga mohon Kau bimbing kami Tuhan perkataan yang kami ucapkan. Tuhan, buat kami, Tuhan Yesus bisa berjaga-jaga. Tuhan Yesus, mohon Kau juga jaga di pintu bibir kami, Tuhan, agar apa yang kami katakan, Tuhan tidaklah sembarangan. Karena kami, Tuhan Yesus sudah menjadi milik-Mu, Tuhan. Tidak bisa, Tuhan Yesus, dari mata air yang Tuhan Yesus tawar, mengeluarkan mata air yang pahit. Tuhan, karena itu, Tuhan Yesus, kami mau, Tuhan, benar-benar bisa mengandalkan diri-Mu, Tuhan, di dalam pengendalian perkataan kami. Mohon Kau juga berkati Cimaria, Tuhan, Evi, Rika, Lady, Axel, Farel, Tuhan, di mana kami juga kesehatan kami, Tuhan, mohon Kau berikan satu tubuh yang sehat, juga imun yang kuat, supaya kami juga jauh daripada sakit penyakit, virus, dan bakteri. Ya Tuhan, sungguh kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Amin. Oke, selanjutnya mungkin Kak Maria bisa ambil foto ya. Yang bisa buka kamera boleh buka kamera.